Pada dasarnya itu ada yang mengatakan bahwa dari sumber-sumber yang bisa kita kutip dari Google mengatakan kalau kekuatan supernatural Aswang itu bisa ditransfer. Kenapa? Karena Aswang itu seperti vampir. Dia bertubuh manusia, berbadan kelelawar dengan sayap, dengan kaki yang memiliki seperti cakar. Hai, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku bakalan bahas tentang Aswang Family. Pasti kalian bertanya apa itu Aswang Family. Jadi jangan lupa stay tune di channel ini. Aswang merupakan makhluk mitologi Filipina yang sekaligus kita lihat itu mirip dengan vampir yang berasal dari Filipina. Makhluk supernatural ini atau Aswang ini banyak orang menganggap bahwa dia itu makhluk jadi-jadian. Banyak warga Filipina mendeskripsikan makhluk Aswang itu seperti monster, makhluk pesap darah, makhluk pemangsa, dan iblis atau demon. Tidak sedikit juga masyarakat Filipina percaya bahwa Aswang itu adalah dukun atau manusia jadi-jadian yang berubah jadi Aswang. Banyak yang mengatakan bahwa bentuk Aswang itu seperti kelelawar yang besar, memiliki sayap dengan cakar di bawah kakinya yang bertujuan untuk memangsa pada malam hari. Kenapa Aswang bermangsa manusia itu di malam hari? Karena pada siangnya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi demon. Ada juga yang mengatakan bahwa Aswang itu seperti kuyang. Tapi banyak berita yang beredar kuyang dan Aswang itu dua hal yang berbeda. Diceritakan juga oleh masyarakat Filipina kalau Aswang ini suka memangsa ibu-ibu hamil. Dengan lidahnya yang panjang dapat memasuki celah-celah dalam korbannya untuk menghisap darah dari ibu hamil tersebut. Persis seperti kuyang. Lidah Aswang ini ketika memakan korban ibu hamil memasuki ke kelamin si perempuan dan menghisap darah atau janinnya ibu hamil tersebut hingga janin dan ibunya itu tak selamat. Begitulah deskripsi mengerikan tentangnya Aswang, cerita yang beredar di Filipina. Nah, tadi itu beberapa kisah tentang Aswang. Sekarang ayo kita masuk bagaimana sih sejarah munculnya Aswang pertama di Filipina. Ini cerita rakyat dari Filipina. Banyak yang mengatakan bahwa Aswang itu memiliki 5 kategori Aswang menurut masyarakat Filipina, yang mengatakan bahwa satu, Aswang ini adalah makhluk penghisap darah, dan kedua adalah makhluk penghisap organ-organ tubuh, ketiga adalah monster, dan keempat yaitu dukun desa, dan kelima adalah makhluk jadi-jadian. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi tentang kisah Aswang, pada dasarnya kisah Aswang ini sudah terdokumentasikan oleh Spanyol ketika menjajah Filipina pada abad ke-15 sampai ke abad ke-16. Di dalam dokumentasi tersebut mengatakan bahwa Aswang merupakan makhluk jadi-jadian atau makhluk tahayul masyarakat Filipina atau penduduk lokal Filipina. Di dalam dokumentasi pada perang Spanyol yang menjajah Filipina dikatakan bahwa Aswang merupakan setan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan jika dilihat dari sudut pandang misionaris dari Spanyol yang berupaya mempropagandakan ajaran-ajaran Kristiani pada warga lokal Filipina untuk mempermudah Spanyol melakukan perang terhadap Filipina. Hal itu terjadi pada tahun 1903 setelah melalui masa penguasaan Spanyol dan Amerika di Filipina. Aswang perlahan-lahan memiliki kepercayaan di antara masyarakat Filipina dan memiliki cerita rakyat sendiri, menjadi ciri khas masyarakat Filipina dalam skala nasional. Aswang itu luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa Aswang merupakan cerita bualan yang dibuat oleh masyarakat Filipina untuk mempengaruhi tentara Spanyol dan untuk mengusir tentara Spanyol dengan cerita-cerita bualan, entah itu fakta ataupun mitos. Enggak ada yang tahu. Penelitian yang dilakukan oleh Ramos yang datang ke seluruh rakyat Filipina dari pertanian, peternakan, perlautan, semua wilayah Filipina sudah dia datangin, menjelaskan bahwa hampir seluruh wilayah Filipina mengetahui tentang cerita rakyat Aswang berskala nasional ini. Sosok Aswang sebagai makhluk supernatural yang ada di Filipina ini tidak hanya terjadi di desa, gunung, atau di hutan. Mitos-mitos juga mengatakan bahwa Aswang juga pernah terjadi kisahnya itu di perkotaan.
ada yang mengatakan bahwa aswang ini termanifest dalam bentuk nenek-nenek yang berlari dengan kecepatan tinggi yang ada di kota Filipina, atau lebih tepatnya itu di Manila. Banyak saksi yang mengatakan bahwa sosok aswang itu gak seperti vampir, gak seperti kelelawar, tapi termanifest berbentuk nenek-nenek dengan kecepatan tinggi. Bush, lari. Ada juga nih mitos dari perkotaan yang mengatakan bahwa aswang itu termanifest juga dalam bentuk sosok ibu rumah tangga yang pergi ke luar negeri, lalu termanifest dengan kekuatan jahat di luar negeri, pulang kembali ke kota Filipina, dan tiba-tiba memakan anaknya sendiri. Itulah mitos-mitos atau kisah horor dari aswang yang ada di perkotaan. Bukan hanya di desa saja, tapi juga ada mitos yang tersebar di perkotaan tentang aswang. Tentu saja kisah aswang ini tidak hanya di lokal saja, tapi sampai menjadi global, di mana seluruh dunia cerita aswang ini udah melebar ke dunia, sampai di Indonesia pun tahu tentang aswang. Manifest itu terlalu luas untuk kisah horor yang ada di Manila. Kisah horor aswang ini selalu menjadi hal terheboh yang ada di Manila. Kenapa? Ada tuh beberapa kali di tabloid Manila, di Instagram, di TikTok, bahkan di semua sosmed yang mengatakan bahwa nih ada beberapa penampakan aswang. Padahal itu ya lah, nggak jarang mungkin di setting. Hingga sampai sekarang pun aswang tetap eksis di cerita horor di Filipina. Bahkan ada tuh beberapa kisah aswang dibuatkan novel, dan juga beberapa juga dijadikan sebagai film. Salah satunya itu seperti film Shake and Rail and Roll, yaitu pada tahun 1990. Film kedua itu Andar Lingkong Aswan pada tahun 2009, dan ketiga itu Ang Unang Aswang, yaitu juga pada tahun yang sama, yaitu 2009, yang menceritakan tentang cinta dan komedi. Sekarang kita masuk ke topik yang utama, yaitu keluarga aswang. Kenapa sekarang tuh viral di TikTok tentang FYP keluarga aswang foto bersama-sama seperti ini dan ini. Pada dasarnya itu ada yang mengatakan bahwa dari sumber-sumber yang bisa kita kutip dari Google, mengatakan kalau kekuatan supernatural aswang itu bisa ditransfer. Kenapa? Karena aswang itu seperti vampir. Dia bertubuh manusia, berbadan kelelawar dengan sayap, dengan kaki yang memiliki seperti cakar. Untuk mentransfer kekuatan aswang itu tidak perlu ritual, tapi hanya dengan menggigit leher. Dan secara otomatis kamu bisa menjadi aswang. Akan tetapi tentu memiliki risiko dan sebab dan akibat. Foto-foto yang kita lihat tadi itu seperti keluarga aswang. Kenapa demikian? Menurut pendapat saya pribadi, untuk aswang tetap eksis atau bisa dilestarikan bahasa kotornya, itu harus ditransfer ya dengan darah sendiri, dengan darah keturunan atau dengan darah anak, sehingga ya seperti yang kamu lihat di foto tadi. Tentu untuk aswang tetap ada dengan melakukan yang namanya mewarisi kekuatan aswang. Itu pendapat saya pribadi. Kalau kalian bagaimana? Tulis di komen. Nah, itu dia untuk hari ini kita pembahasan tentang aswang. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Tolong support channel untuk terus berkembang dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke. Thank you. Bye-bye.